Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan konsep dasar akuntansi manajemen, konsep dasar biaya, dan perilaku biaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Ulfatul Rahmita Putri, Anissa Nurul Rukmi, dan Muhammad Audi Heria Bagusti. Pertama, kita akan membahas definisi biaya. Definisi biaya menurut Hansen and Moulman, biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Selanjutnya, menurut Rahaja Putra pada tahun 2009, biaya adalah suatu pengorbanan atau juga pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau juga perorangan yang bertujuan ialah untuk dapat memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan itu. Selanjutnya, yang ketiga adalah menurut Ray Brock, biaya adalah dasar untuk mengukur pengorbanan ekonomis yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita masuk dalam perbedaan biaya dan beban. Pertama, jika melihat dari posisi dalam laporan keuangan, biaya terletak pada neraca, sedangkan beban terletak pada laporan laba rugi. Selanjutnya, jika kita melihat dari periode akuntansinya, periode dari akuntansi biaya adalah lebih dari 1 tahun, sedangkan beban kurang dari 1 tahun. Dan yang terakhir, jika kita lihat dari jumlah yang dikeluarkan pada biaya pengeluaran, biaya dikatakan lebih besar, sedangkan pada beban, pengeluaran relatif kecil. Selanjutnya, kita masuk ke dalam objek biaya. Objek biaya adalah tujuan biaya adalah tempat di mana biaya atau aktivitas diakumulasikan atau diukur. Unsur aktivitas-aktivitas yang dapat dijadikan sebagai objek biaya antara lain adalah: yang pertama, produk, produksi, departemen, divisi, batch dari unit-unit sejenis, lini produk, kontrak, pesanan pelanggan. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya yang pertama adalah klasifikasi biaya berdasarkan sifat. Biaya dapat dibedakan menjadi sifatnya atau tujuan terjadinya. Ini dapat diberlakukan sebagai biaya dalam kategori ini, dan biaya yang timbul dibagi sebagai berikut. Pertama, biaya bahan. Biaya bahan baku adalah biaya terkait sebagai biaya pengadaan, asuransi, pajak, pengiriman, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah gaji dan upah yang dibayarkan kepada karyawan, yaitu karyawan tetap, sementara, atau kontrak yang bekerja di suatu organisasi. Kemudian biaya lainnya, yaitu semua biaya overhead lainnya tidak termasuk material dan tenaga kerja berada di bawah kepala ini. Beberapa di antaranya adalah pengemasan, promosi, biaya pemrosesan pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya, klasifikasi biaya yang kedua, klasifikasi biaya berdasarkan kaitannya dengan pusat biaya. Dasar lain untuk membedakan biaya adalah mengelompokkannya berdasarkan alokasinya dalam proses produksi barang atau jasa. Poin-poin seperti yang disebutkan sebelumnya, di bawah klasifikasi biaya berdasarkan sifat digunakan dalam kategori ini untuk selanjutnya mengkategorikan elemen-elemen kategori ini. Untuk mendapatkan pemahaman lebih baik tentang itu, berikut adalah jenis biaya terkait. Pertama adalah biaya langsung, yaitu biaya signifikan terkait langsung dengan proses produksi, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya langsung lainnya. Kemudian yang kedua yaitu biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat dialokasikan secara langsung ke proses produksi tertentu, seperti biaya bahan baku tidak langsung dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi biaya yang ketiga, yaitu berdasarkan fungsi biaya. Biaya juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi bisnis di mana sumber daya telah digunakan. Ada 5 fungsi penting dari bisnis yang melibatkan beberapa biaya dan penting bagi organisasi dengan caranya, yaitu biaya produksi, yang kedua adalah administrasi, yang ketiga adalah penjualan, dan yang keempat distribusi, serta yang terakhir adalah penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, klasifikasi biaya yang keempat yaitu klasifikasi biaya berdasarkan
perilaku biaya yang terlibat dalam setiap proses bisnis dapat dibedakan berdasarkan volatilitasnya terkait dengan fluktuasi aktivitas bisnis dalam jangka pendek. Klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya akan memberikan gambaran yang jelas dari pernyataan tersebut, yaitu biaya tetap, biaya variabel, serta biaya semi variabel. Selanjutnya yang kelima adalah klasifikasi biaya berdasarkan waktu, sifat kepentingan dan tanggung jawab. Suatu biaya bervariasi sesuai dengan waktu terjadinya atau telah dinilai. Biaya yang menjadi prioritas hari ini mungkin tidak begitu penting esok hari. Tahu, biaya yang terlewatkan hari ini dapat dianggap sebagai biaya yang relevan di hari esok. Jadi, tergantung pada periode biaya terjadi atau dinilai. Itu dapat dikategorikan sebagai berikut. Biaya historis, biaya standar, biaya yang ditentukan sebelumnya, perkiraan biaya. Selanjutnya, klasifikasi biaya yang keenam adalah klasifikasi biaya berdasarkan pengembalian keputusan manajemen. Biaya bukan hanya harga yang dibayarkan untuk menghasilkan suatu nilai, tetapi juga digunakan sebagai alat oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Keputusan manajerial dibingkai tergantung pada jenis biaya berikut yang terlibat dalam menjalankan bisnis. Biaya marginal, biaya diferensial, biaya peluang, biaya penggantian, sunk cost, biaya normal. Biaya tidak normal, biaya yang dapat dihindari, biaya yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya kita masuk ke dalam format laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Teman-teman dapat melihat pada gambar yang kami tampilkan berikut. Ini merupakan format laporan laba rugi dari perusahaan manufaktur di mana terdapat 3 kelompok akun, yaitu penjualan bersih, harga pokok penjualan, dan biaya-biaya operasional yang terbagi atas biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Pola dan karakteristik perilaku biaya. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perilaku biaya. Perilaku biaya adalah istilah untuk mendeskripsikan apakah biaya input berubah apabila terjadi aktivitas. Mendeskripsikan bagaimana reaksi biaya terhadap perubahan aktivitas. Kita masuk kepada pola dan karakteristik perilaku biaya yang pertama, yaitu biaya variabel. Biaya yang dalam jumlah keseluruhan berubah secara proporsional terhadap tingkat aktivitas. Biaya variabel naik ketika tingkat aktivitas naik dan akan turun ketika tingkat aktivitas turun. Berikut ini adalah tampilan grafik biaya variabel yang dapat teman-teman lihat pada slide video yang kami tampilkan. Selanjutnya kita masuk pada pola dan karakteristik yang kedua, yaitu biaya campuran atau semi variable cost. Merupakan suatu biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Berikut ini kami tampilkan grafik dari semi variable cost seperti yang dapat teman-teman lihat. Selanjutnya, pola dan karakteristik perilaku biaya yang ketiga adalah biaya tetap atau fixed cost, adalah biaya yang jumlahnya tetap sama ketika aktivitas berubah, atau biaya yang total keseluruhannya tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika aktivitas atau output berubah. Dalam rentang yang relevan ketika aktivitas atau output berubah. Selanjutnya kita masuk pada pembagian biaya tetap. Yang pertama adalah biaya tetap yang telah ditentukan atau committed fixed cost, adalah biaya tetap yang berkaitan dengan investasi fasilitas, peralatan, dan juga struktur organisasi pokok dalam suatu perusahaan. Contohnya penyusutan peralatan gedung, pajak bangunan, serta asuransi. Yang kedua adalah biaya tetap kebijakan atau discretionary fixed cost, adalah biaya tetap yang terjadi karena keputusan manajemen. Contohnya biaya riset, hubungan masyarakat, program pengembangan manajemen. Klasifikasi biaya tetap atau fixed cost itu sendiri tergantung pada kebijakan perubahan masing-masing. Kita masuk pada ilustrasi biaya tetap. Perusahaan Adit memproduksi alat pengupas pinang. Misalkan aktivitas pengupasan menggunakan 2 input, yaitu alat pengupas dan listrik untuk mengoperasikan alat tersebut. Alat pengupas disewa $35.000 per tahun dan memiliki kapasitas memproduksi sampai dengan disewa $35.000 per tahun dan memiliki kapasitas memproduksi sampai dengan 100.000 kupasan dalam setahun. Berikut ini adalah informasi detail mengenai ilustrasi yang kami jabarkan tadi.
Terbukti bahwa biaya penyewaan alat pengupas adalah biaya tetap karena biaya tersebut akan tetap $35.000 per tahun, tidak peduli banyak yang dihasilkan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang rentang relevan. Meskipun beberapa biaya tampak sebagai biaya tetap, semua biaya sebenarnya bersifat variabel dalam jangka panjang. Selanjutnya, jika semua aktivitas bisnis menurut sampai nol dan tidak ada prospek untuk kenaikan, perusahaan akan melikuidasi dan menghindari semua biaya. Jika aktivitas diharapkan untuk meningkat di atas aktivitas yang sekarang, biaya tetap harus dinaikkan untuk menangani peningkatan volume yang diperkirakan. Misalnya, overhead pabrik memasukkan item seperti supervisi, penyusutan, sewa, asuransi properti, pajak properti, semuanya secara umum dianggap sebagai biaya tetap. Jika manajemen memperkirakan permintaan atas produksi perusahaan meningkat di atas kapasitas sekarang, manajemen mungkin mengusahakan tambahan pabrik, peralatan, tenaga kerja tidak langsung, dan mungkin juga supervise untuk memproduksi tingkat output yang diinginkan untuk memenuhi permintaan. Tambahan tersebut meningkatkan tingkat pengeluaran atas setiap overhead pabrik. Untuk alasan ini, satu jenis biaya tertentu sebaiknya diklasifikasikan sebagai biaya tetap hanya dalam rentang aktivitas yang terbatas. Rentang aktivitas yang terbatas ini sering disebut rentang yang relevan atau relevant range. Total biaya tetap akan berubah di luar rentang yang relevan. Seperti pada grafik yang kami tampilkan ini, bisa kita lihat maksud dari diklasifikasikan sebagai biaya tetap hanya dalam rentang aktivitas terbatas, yaitu pada tingkat aktivitas 0 sampai 30 memiliki biaya tetap kisaran $300-400. Kemudian, pada ketika manajemen ingin meningkatkan tingkat aktivitas dari 70 ke 100, kenaikan biaya tetap berada pada kisaran $700-800, sehingga adanya perbedaan tingkat jumlah biaya ini pada tingkat aktivitas yang juga berbeda. Baiklah, materi selanjutnya adalah metode untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Di sini ada 5 metode. Yang pertama, metode perkiraan langsung, yaitu metode perkiraan hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu di mana perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Dalam dunia praktis, memang hal ini sering dijumpai dan bahkan lebih sering dipakai oleh para perencana biaya yang telah berpengalaman yang ingin menghindari perhitungan-perhitungan yang sistematis. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa metode ini dapat digunakan begitu saja tanpa memperhatikan data yang berhubungan. Karena itu, metode ini dapat dilaksanakan dalam dua bentuk. Pertama, berdasarkan perkiraan pihak yang terlibat langsung dan bertanggung jawab di dalam proses produksi, di mana cara ini sangat menitik beratkan pada analisa, observasi langsung pada proses produksi sehingga didapatkan data yang tepat mengenai konsumsi bahan mentah, tenaga kerja, dan tenaga listrik. Dan yang kedua, dengan berdasarkan pada analisa data historis dan kebijaksanaan manajemen. Pada bentuk kedua ini, perkiraan unsur-unsur biaya lebih menitik beratkan pada analisa terhadap data biaya historis, interpretasi, kebijakan manajemen, dan evaluasi sifat-sifat dan sebab-sebab timbulnya biaya. Metode yang kedua adalah metode tinggi rendah. Dari geometri dasar, kita mengetahui bahwa dua titik diberlakukan untuk menentukan suatu garis. Dari dua titik ini, kita dapat menentukan persamaan atau kemiringan dari garis. Jika F merupakan biaya tetap dan merupakan perpotongan garis jumlah biaya, dan V adalah biaya variabel per unit adalah kemiringan garis, dengan dua titik tersebut kemiringan dan perpotongan dapat ditentukan. Pertama, metode tinggi rendah memiliki dua titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter F dan V. Secara spesifik, metode menggunakan titik tinggi dan titik rendah. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik yang mempunyai tingkat ketinggian tertinggi, kegiatan tertinggi. Sedangkan titik rendah didefinisikan sebagai titik yang mempunyai tingkat kegiatan terendah. Misalkan, X1 dan Y1 adalah titik terendah. Sebut saja titik rendah dan rendah adalah X2 dan Y2.
dan titik kedua dimisalkan sebagai titik tertinggi. Untuk mencari kemiringan, kita menggunakan rumus sebagai berikut, di mana V sama dengan perubahan pada biaya atau perubahan pada kegiatan, sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Dan untuk mencari nilai persamaan, maka dapat menggunakan rumus sebagai berikut. F sama dengan jumlah biaya gabungan dikurang biaya variabel, yang sama dengan Y2 dikurang V dalam kurung X2, atau F sama dengan Y1 dikurang V dalam kurung X kali 1. Metode tinggi rendah juga mempunyai keunggulan berupa objektivitas, yaitu dua orang manapun yang menggunakan metode tinggi rendah pada suatu kumpulan data tertentu akan mendapatkan jawaban yang sama. Selain itu, metode tinggi rendah memungkinkan manajer mendapatkan hubungan biaya dengan cepat hanya dengan menggunakan dua titik data. Misalnya, seorang manajer mungkin hanya mempunyai data 2 bulan. Kadang-kadang data ini cukup untuk mendapatkan perkiraan kasar dari hubungan biaya. Metode yang ketiga adalah metode diagram pancar atau scatter graph. Metode scatter graph adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatter graph adalah memplot titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan aktivitas dapat dilihat. Plot ini disebut dengan grafik scatter. Grafik scatter merupakan memungkinkan seseorang untuk secara visual menyesuaikan secara visual suatu garis dengan titik-titik dalam scatter. Dalam melakukan hal ini, garis yang dipilih seharusnya adalah garis yang paling sesuai dengan titik-titik tersebut. Keunggulan signifikan metode scatter plot adalah memungkinkan kita untuk melihat data secara visual, sedangkan kelemahannya adalah tidak adanya kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Metode yang kelima atau metode yang terakhir adalah metode regresi berganda. Metode yang keempat adalah metode regresi kuadrat terkecil, di mana metode ini merupakan metode pemisahan biaya variabel dan biaya tetap dengan cara menentukan hubungan variabel tergantung atau dependent variable dengan variabel bebas atau independent variable dari sekumpulan data. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.